Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 1, 2, 3. Nah, yang pertama kita hukum 1 Newton dulu. Itu bunyinya, sebuah benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika pada benda itu tidak ada gaya-gaya yang bekerja atau resultan gaya-gaya yang bekerja benda sama dengan 0. Ini hanya terulang ya, jadi F itu sama dengan 0. Nah, contohnya itu seperti pada gambar ini. Ketika sebuah mobil melaju kemudian tiba-tiba direm, penumpang di dalamnya akan pada terdorong ke depan semua. Contoh lainnya itu ketika mobil berjalan pelan, ketika tiba-tiba digas secara mendadak dan dalam mobil itu orangnya malah terdorong ke belakang karena ini sangat cepat. Tiba-tiba digas, maka orang di dalamnya terdorong ke belakang. Itu juga termasuk hukum 1 Newton. Kemudian ada juga contohnya ketika ada koin ditaruh ini koin kita taruh di atas kain. Nah, kemudian kain ini kita tarik secara cepat, maka koin itu akan tetap di sini dan kainnya yang bergeser. Itu juga adalah contoh hukum Newton 1. Nah, untuk hukum Newton 2 itu berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya. Nah, kemudian searah dengan resultan gaya itu juga berbanding terbalik dengan massa bendanya. Jadi resultan gayanya berbanding terbalik dengan massa benda, tapi berbanding lurus. Bisa dirumuskan dengan A sama dengan F per M. Rumus ini turunan dari rumus gaya. Karena rumus gaya kan F sama dengan M kali A. Nah, kita bisa menggunakan segitiga rumus anak-anak. Tahu ya segitiga rumus? Kita belah menjadi 2. Kita pakai acuan yang gaya tadi. Ketika F sama dengan M kali A, maka yang di atas ini adalah F. Yang di sisi kiri adalah M, di sisi kanan adalah A. Nah, maka ketika misalkan kita mencari A, kita tutup A-nya, kita mengetahui F per M. Jadi itu adalah rumus A-nya. Kalau kita mencari massanya, tinggal M-nya ditutup, ketemu F per A. Nah, sekarang di sini ada contoh. Sebuah benda mempunyai massa 20 kg, didorong dengan menggunakan gaya 40 Newton. Maka hitunglah percepatan balok. Di sini adalah diketahui M-nya ya. Dan gaya F 40 Newton itu adalah F-nya. Nah, percepatan itu adalah A-nya. Nah, maka untuk mengetahui A, kita tinggal tutup A di segitiga ini. Kita bisa mencari rumusnya dengan F per M. Jadi untuk jawabnya adalah A atau percepatan sama dengan F gaya bagi massa. Untuk gayanya 40 Newton, massanya 20 kg.
hasilnya 2 meter per sekon, karena satuan dari percepatan adalah meter per sekon. Ini jangan lupa kg. Oh, ini N, maaf, mohon salah. Ini Newton gaya, dan ini adalah 20 kg. Nah, pada kehidupan sehari-hari, hukum 2 Newton itu terlihat ketika kita melempar batu secara vertikal ke atas. Itu adalah hukum 2 Newton. Karena awalnya batu itu akan konstan, kemudian lalu melambat dan berhenti ketika adanya gaya gravitasi. Jadi kemudian batu itu akan turun ke bumi, kembali turun dengan kecepatan dari massa batu ditambah dengan percepatannya. Jadi karena ada gaya gravitasinya, maka yang sudah mencapai titik tertingginya kemudian akan batu itu balik lagi ke bawah. Nah, yang ketiga ada hukum 3 Newton. Bunyinya adalah setiap ada gaya aksi, maka selalu ada reaksi yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Makanya ada rumus F aksi dikurangi F reaksi, atau gaya aksi dikurangi dengan gaya reaksi. Sebagai contoh, seorang yang berjalan di atas lantai, maka aksinya adalah kita tuh mendorong lantainya ke belakang, sepatunya mendorong ke belakang, tapi reaksinya adalah lantai mendorong kita untuk maju ke depan. Nah, contoh lain dari hukum 3 Newton itu ketika kita memukul menggunakan palu. Palunya itu, ini palunya, sini pakunya. Ini adalah gaya aksinya ya, palunya menjadi aksinya karena dia yang beraksi mukul. Nah, paku ini yang menjadi reaksinya, karena nanti akan perlahan-perlahan pakunya itu tenggelam karena adanya aksi dari si palu ini. Kemudian ada gaya gesek. Nah, pengertian dari gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang bergesekan. Besarnya gaya gesekan tergantung pada bentuk permukaan, bisa halus maupun kasar. Kemudian gaya gesek itu ada gaya gesek statis dan juga kinetis. Yang statis itu bekerja pada benda yang diam atau hampir bergerak. Kemudian kalau yang kinetis itu gaya gesek yang bekerja pada benda bergerak. Contohnya ketika bola ditendang menggelinding dengan kecepatan tertentu, itu adalah gaya gesek kinetis. Faktor yang mempengaruhi gaya gesek itu ada permukaan, kemudian gaya normal ataupun gaya berat, dan juga adanya luas permukaan dari benda yang bergesekan. Nah, selanjutnya ada gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi bekerja pada suatu benda yang bermassa. Massa itu adalah ukuran jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Rumus dari gaya berat itu adalah W, gaya berat
M itu massa dan G itu adalah percepatan gravitasinya. Nah, di sini ada contoh. Andi akan mengangkat sebuah benda bermassa 4 kg setinggi 1 meter dari tanah, dan diketahui percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 Newton per kilo. Maka usahanya, kita sebelum mencari usaha, kita cari dulu gaya. Gaya tadi rumusnya adalah M per kali G. Masanya 4 kg. Kita kalikan dengan gravitasinya adalah 9,8. Ketemu dengan 39,2 Newton. Nah, kenapa kita harus mencari F dulu anak-anak? Karena rumus usaha itu apa? Ada yang masih ingat? Rumus usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Nah, F ini adalah gaya, S itu adalah perpindahan. Ini ya, yang tertera 1 meter itu adalah S-nya, perpindahan. Sekarang kita tinggal masukkan F-nya 39,2 dikali dengan 1 meter, ketemu 39,2. Nah, kalau gaya satuannya Newton, maka kalau usaha itu satuannya adalah Joule. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi untuk mencari usaha yang dilakukan, kita harus mencari F-nya atau gayanya dulu, karena rumus dari usaha adalah F kali S. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa belajar kembali dan dikerjakan soal yang sudah Ibu share. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.